Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita kedatangan tamu TV Polytron dengan kasus katanya jepret ya. Setiap steker dicolokkan langsung PCB jeglek. Biasa kerusakan Polytron di PSU-nya. Kita tes langsung di sini stekernya dengan kalibrasi kali 1 ya. Dia ada resistansi sangat tinggi, bisa dipastikan kalau langsung kita tancap ke listrik itu tinggi sekali. Bisa dipastikan kalau kita tancap ke listrik langsung pasti nyepret. Oke, kita bongkar ini, entah di dalam ada tuilnya atau genderuwonya. Kita buka dulu, biasanya di bagian power supply atau PSU nya yang sering bermasalah ya. Oke, ini dengan tipe 24 in. Kita buka dulu. Oke, seperti biasa kasus untuk Polytron, kita fokus di bagian PSU ya, power supply dari Polytron. Ini sudah kita lepas dari unitnya. Untuk pertama, untuk kita tes tentu saja di AC 220, lalu menuju fuse, masuk ke sini ya, disearahkan dengan dioda. Kita tes satu persatu nanti dioda ini. Dan kalau kasus nyepret biasanya kapasitor ini juga ada yang bermasalah pasti. Dan otomatis biasanya untuk Polytron, untuk MOSFET 7N65 pasti short atau mati ya, itu bisa dipastikan. Nanti kita cek dan kita lihat fisik. Untuk fisik dari power supply ini, kita lihat di kapasitor. Nah itu udah ada keretakan sedikit ya. Nanti kita cek diodanya untuk penyearah elko, dan bisa dipastikan untuk MOSFET biasanya mati ya. Nanti kita buka MOSFET-nya ini, dan ini ada kapasitor yang meletus. Oke, kelihatan ya kapasitor meletus. Dan dioda ini pun kita cek nanti. Kalau kita lihat dari balik sini, oke, di sini kita cek dari input AC 220 air fuse, langsung lari ke dioda penyearah. Oke, kita tes satu persatu dari air fuse apakah putus. Untuk air fuse dari unit ini, untuk air fuse masih menyambung, berarti tidak putus di air fuse. Kita pastikan untuk keempat dioda ini aman. Oke, kita cek di elko besar, elko supply besarnya. Biasanya kalau terjadi short di sini pun juga ikut short. Kita tes. Nah itu mentok ini di elko besar. Kita bolak-balik pun pasti mentok. Kita bolak-balik juga pasti mentok biasanya. Itu bisa dipastikan. Bisa dipastikan untuk MOSFET mati, dan kapasitor kecil tadi kita ganti juga.
perlu dicatat untuk pergantian MOSFET, nanti akan saya jelaskan. Oke, saya lepas dulu. Oke, sudah kita lepas ya untuk seri ini MOSFET-nya K7A65D, kita ganti dengan 7N65 sama. Dan ini ada kapasitor mati, bukan mati atau meletus ya. Ini biasanya 2 kV untuk kopling dari MOSFET-nya. Kita bisa pastikan untuk semua aman setelah kita lepas dari MOSFET. Yang tadi di elko besar terukur short di avometer. Sekarang kita tes. Yang tadi kita probel hitam atau merah kita colok bolak-balik, di sini mentok. Kita bisa lihat untuk di sini. Sebentar biar kelihatan. Di situ ya. Kita bolak-balik untuk pengukurannya. Oke. Sudah tidak mentok. Kita balik pun juga sama. Oke, tidak mentok sama sekali. Kita bisa pastikan untuk semuanya aman ya. Kita fokus untuk ke primer dulu, nanti untuk sekunder mengikuti kalau setelah kita pasang gate. Dan untuk syarat power supply Polytron, kita harus pastikan dahulu untuk resistor ini juga sangat berpengaruh untuk MOSFET. Dioda kita pastikan dulu untuk tegangan gate. Ada suplai masuk 4 volt. Setelah gate sudah terisi 4 volt, bisa dipastikan untuk pemasangan MOSFET ini aman, untuk menghindari MOSFET agar tidak jebol lagi. Jadi kita harus pastikan dahulu, jangan kita pasang dulu, tapi kita tes tegangan di gate, tegangan dari gate-nya. Ini tegangan gate harus 4 volt, harus ada 4 volt untuk syarat PSU Polytron ini ya. Kita cek satu persatu juga di sini resistor. Oke, kita tes dulu. Oke, untuk kapasitor keramik kita akan ganti dengan ini, dengan ukuran 2 kV ya. Itu 2 kV. Kita akan pasang saja ini. Oke, kita akan tes sekarang. Sebelum kita pasang, kita pastikan dahulu untuk tegangan gate harus tersuplai 4 volt. Kita akan pasang ke steker. Kita pakai avo analog biar enak ya, biar kelihatan. Pakai digital, maaf. Walaupun murahan tapi fungsinya kita harus tahu ya. Oke, kita tes di sini. Kita tes di tegangan besar dulu, 22 volt. Nanti untuk masuk ke 30 volt, 300 volt, maaf. Saya akan pasang. Oke, nyala. Kita langsung ke elko besar. Tegangan elko besar. Oke, seperti apa pertandingan babak yang kedua? Saya akan menyelesaikan kembali setelah pesan berikut. Oke, 300 volt masuk ya. Bisa dilihat 300 volt masuk. Kita
Kita akan tes cek di tegangan gate. Ini harus ada 4 volt. Kalau belum ada, kita akan pastikan dahulu. Pasti ada sesuatu yang mati lagi. Bentar. Kita akan tes di tegangan ini. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lontong pagi, sore, malam, minum saja Energen. Oke, tegangan baru 1 volt, sekitar 1 volt ya. Saya belum berani pasang untuk tegangan ini. Kita akan cari dahulu sekitarnya. Bila mana ada kekurangan ya, jangan kita keburu pasang dulu. Kita pastikan dulu untuk tegangan di gate harus ada 4 volt. Oke, di sini tegangan belum ada ya, belum masuk. Kita akan cek juga di IC-IC kecil ini. Jadi jangan keburu kita langsung memasang. Bisa dipastikan bila MOSFET belum di gate belum tersuplai 4 volt, MOSFET akan kembali mati. Kita matikan dulu televisi PSU-nya, dan jangan lupa untuk membuang tegangan besarnya di 300 volt tadi. Ini masih menyimpan tegangan yang cukup gede ya. Kita buang dengan cara seperti ini. Kita shotkan dengan steker solder untuk menghindari jin keluar. Oke, kita akan cek satu persatu untuk dioda ataukah resistor. Oke, di sini kita lanjut ya. Ternyata PSU Polytron ini memakai driver untuk tegangan gate. Berarti untuk tegangan gate di sini harus goyang ya, bukan standby 4 volt. Kita akan tes untuk tegangan di pin gate-nya yang seharusnya tegangannya naik turun naik turun naik turun. Kita akan tes di tegangan gate. Di situ kita lihat tegangan naik turun naik turun. Kita pakai AVO analog ya, biar agak enak untuk mengetes. Kita kali skala 10 dan kita akan tes untuk tegangan gate-nya. Oke, ini seri Polytron yang memakai driver ya, driver untuk penguat MOSFET. Jadi untuk tegangan di sini bukan 4 volt, beda dengan PSU Polytron yang biasanya. Kalau yang PSU Polytron seperti ini yang tidak memakai driver regulator, di sini tidak ada IC PWM driver regulator yang seperti ini, kecil ini. Kalau di sini harus wajib di tegangan gate harus ada 4 volt. Kalau untuk kasus ini tegangannya goyang ya. Di sini tegangannya naik turun. 1 volt, 2 volt, turun lagi, 1 volt, 2 volt, turun lagi. Dan kalau di AVO analog goyang-goyang ya, itu tandanya gerbang gate udah diketuk. Di sini ada IC PWM dan di sini juga ada elko.
kita bisa tes di elko sini. Kita bolak-balik cek di elko. Kalau yang satu ada resistansi, kalau kita balik harus tidak ada resistansi. Kalau dibolak-balik jarum AVO naik, bisa dipastikan untuk IC PWM ini rusak ya. Oke, ini tegangan tadi udah kita cek dan saatnya kita pasang. Oke, MOSFET sudah kita pasang dengan pergantian MOSFET. Kita pastikan dahulu tegangan gate ada karena di sini ada drivernya. Di sini ada driver. Jadi untuk tegangan gate goyang ya, biasa. Kita akan coba untuk tes di sekunder apakah tegangan standby 5 voltnya ada. Saya akan coba. Saya tes, saya colokkan televisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah tidak jeglek lagi. Kita akan tes untuk tegangan sekundernya. Untuk tegangan 5 voltnya, tegangan 5 volt ini. Oke, tegangan 5 volt hadir. Oke, kita akan pasang ke mainboardnya apakah televisi ini apakah PSU ini udah normal. Kita matikan. Untuk memastikan membuang tegangan dari elko besar, kita bisa pakai steker seperti biasa biar tidak keluar jin dari kepala. Oke, sekunder sudah ada 5 volt. Sebenarnya bisa untuk mengetes apakah PSU ini tanpa mainboard bisa. Kalau di sini kita ada mainboardnya, jadi kita langsung colok ke mainboardnya saja. Lebih enak daripada kita harus menjemper 5 volt ke tegangan standby untuk mengetahui PSU normal atau tidak. Oke, sudah kita pasang. Untuk mengetes langsung saja ke mainboard ya, karena tadi 5 volt di standby hadir, 5 volt B plusnya. Oke, kita akan coba stekernya. Oh ya, sebelum itu kita tes ya, di colokan ini itu resistensinya kecil kalau televisi normal. Kita cek di kalibrasi kali 1, kita tes jadi buat patokan enak ya dari steker ini. Nah, itu hampir tidak ada resistansi ya. Tadi ada setengah sampai sekitar 150-an. Kalau sekarang kalau udah normal kosong, bisa dipastikan kita colok aman, tidak mungkin cepret. Jadi untuk mengetahui dari sini saja kita udah tahu ya untuk kerusakannya. Kita berani colok atau belum dari sini. Oke, kita coba, kita colok. Oke, menyala ya. Kita on. Oke, berkedip dia. Oke, akan kita intip dari bawah apakah televisinya menyala. Oh maaf, untuk backlight belum saya pasang, bentar. Sebentar untuk ke lampu backlight belum saya pasang ya, keteledoran. Sebentar, karena saya pasang dulu. Oke, suplai backlight sudah kita pasang.
kita ulangi, kita colok ke steker. Oke, nyala. Kita on kan. Oke, kita lihat apakah backlightnya mati atau hidup. Oke. Wow. Oke, televisi udah hidup normal ya. Oke, jadi gitu aja untuk perbaikan PSU Polytron yang nyepret atau listrik langsung padam. Jadi khusus perbaikan PSU seperti itu ya. Jadi untuk patokan apakah di regulator ada suplai untuk AC PWM atau tidak. Kalau seperti ini untuk PLD biasanya di regulator dia tidak memakai AC PWM, jadi memakai TR ini dan suplai untuk gate itu 4 volt. Kalau yang ini tadi lain ya, dia menggunakan ini ada elko nya, dia menggunakan AC PWM. Jadi untuk tegangan gate disuplai dari AC PWM, tegangannya naik turun bukan standby di 4 volt. Oke, gitu aja. Kita akan tes televisi ini dahulu. Oke, jangan lupa dukungannya, share, komen, subscribe-nya. Oke lur, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.